Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Izinkan kami berbagi ya. Tahukah Anda, Al-Baqarah adalah salah satu surat dengan jumlah ayat terbanyak. Surat ini kaya dengan isi meliputi tauhid, ibadah, dan muamalah. Bahkan menurut riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta, Abdullah bin Umar mengkaji kasus surah ini kurang lebih selama 8 tahun. Surat Al-Baqarah adalah kategori surat Madinah, bisa juga Madaniyah, dan terdiri dari 286 ayat dengan jumlah kata 6.144 kata. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Mari kita berbagi dan saling membagi ilmu di kolom komentar. Oke, mari kita lanjut. Kandungan isi surah Al-Baqarah adalah membahas tentang tauhid, ibadah, hukum, janji ancaman, dan kisah-kisah para nabi. Surah Al-Baqarah yang artinya sapi betina adalah surah kedua dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah dinamai juga sebagai surat Alif, Lam, Mim karena ayat pertama di surah berisi 3 huruf Arab yakni Alif, Lam, dan Mim. Menurut Imam Az-Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, surat Al-Baqarah mempunyai arti sapi karena dalam surat ini terdapat kisah tentang sapi yang dijadikan oleh Bani Israel sebagai bahan pembuktian atas kematian dari salah seorang warga Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi. Surah Al-Baqarah diturunkan secara bertahap dan sebagian besar ayat diturunkan di Madinah pasca hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian besar ayat dalam surah Al-Baqarah menekankan masalah bahwa ibadah yang sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung pada iman hambanya terhadap seluruh kitab yang diturunkan kepada para nabi untuk membimbing umat manusia. Terkait hal ini, dalam ayat-ayat berikut orang-orang kafir, munafikin, dan ahlul kitab disalahkan mengapa mereka membeda-bedakan agama langit dan utusan ilahi. Ayat-ayat dalam Al-Quran membahas sejumlah hukum dalam Islam, termasuk perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, hukum-hukum haji, qisas, puasa, dan hukum-hukum lainnya. Ayat-ayat pertama surah Al-Baqarah menyebut Al-Quran sebagai petunjuk orang-orang mukmin dan bertakwa, serta orang-orang yang mencari kebenaran. Namun pada ayat-ayat berikutnya, hidayah Al-Quran ini mencakup seluruh umat manusia. Adapun mengapa kitab Al-Quran disebut sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Hal itu dikarenakan mereka telah menyerahkan diri pada kebenaran dan mengikutinya. Sebab itu, tingkat hidayah dan petunjuk kepada mereka lebih besar. 19 ayat pertama surah Al-Baqarah membagi masyarakat berdasarkan sikap mereka terhadap Islam menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah muttaqin, yaitu orang-orang yang sepenuhnya menerima dan meyakini Islam. Kelompok kedua adalah kufar, yaitu orang-orang yang bersikap sebaliknya dan tidak menyia-nyiakan segala cara untuk menumpas Islam. Kelompok ketiga adalah munafikin, yaitu orang-orang yang memiliki 2 wajah. Mereka beriman secara lahiriah, namun secara batiniah mereka adalah orang-orang yang kafir. Kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh kelompok munafikin ini lebih besar daripada kerusakan yang diakibatkan oleh orang-orang kafir. Sebab itu, Al-Quran lebih banyak menyebutkan kecaman kepada kelompok kedua ini. Dari ayat 40 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat bangsa Yahudi dan hal ini berlangsung hingga ayat ke-100, dan beberapa ayat selanjutnya Allah menyebutkan berbagai nikmatnya yang dicurahkan kepada bangsa Yahudi dan kemuliaan yang dinisbatkan kepada mereka, serta seluruh kebaikan yang ternyata dibalas oleh kaum Yahudi dengan kekufuran dan pengingkaran mereka. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa fase dalam sejarah bangsa Yahudi, seperti selamatnya bangsa Yahudi dari kejaran pasukan Fir'aun, terbelahnya lautan, dan tenggelamnya Fir'aun yang zalim, penyembahan sapi oleh kaum Yahudi saat Nabi Musa alaihi salam tidak bersama mereka, permintaan mereka kepada Nabi Musa alaihi salam agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menampakkan wujudnya, adab terhadap mereka akibat permintaan ini, serta peringatan terhadap kaum Yahudi atas perjanjian yang mereka ikat dengan Allah dan mereka sendiri yang melanggarnya. Ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana hati mereka membatu dan jiwa-jiwa mereka menjadi sengsara. Surah Al-Baqarah mempunyai beberapa keutamaan. Dalam hadis-hadis sahih yang lain banyak dijelaskan keutamaan surah Al-Baqarah untuk keutamaan ayat-ayat tertentu di dalam surah ini. Di antaranya yaitu yang pertama, menjauhkan rumah dan anggota keluarga dari keburukan dan tipu daya setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah
Janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan dengan tidak pernah mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Dalam lafaz riwayat At-Tirmizi, sesungguhnya syaitan tidak akan masuk ke rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Yang kedua, di dalam surah ini terdapat ayat kursi yang merupakan ayat paling agung dalam Al-Quran. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Wahai Abdul Munzir, apakah kamu mengetahui ayat apakah yang paling agung dalam Al-Quran yang ada padamu atau yang kamu hafal?" Maka aku berkata, ayat Al-Kursi. Allah tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia yang Maha Hidup lagi berdiri sendiri dan menegakkan makhluknya. Al-Baqarah 255. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menepuk dadaku dan bersabda, "Demi Allah, ilmu akan menjadi kesenangan bagimu, wahai Abdul Munzir." Yang ketiga, dua ayat terakhir dari surah ini merupakan sebab dicukupkannya seorang hamba dari segala keburukan dan dimudahkan baginya banyak kebaikan. Dari Abu Mas'ud Al-Badari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya di malam hari, maka dua ayat tersebut akan mencukupi baginya. Keutamaan membaca dan merenungkan surah Al-Baqarah oleh Ustadz Abdullah bin Taslim Al-Bultani MA dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surah Al-Baqarah karena sesungguhnya selalu menetapinya mendatangkan keberkahan, sedangkan meninggalkannya akan mengakibatkan penyesalan dan para tukang sihir tidak akan mampu melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Hadis yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan membaca dan merenungkan surah Al-Baqarah, sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah mencantumkan hadis ini dalam bab keutamaan membaca Al-Quran dan membaca surah Al-Baqarah. Berikut hadis beberapa mutiara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, yang dimaksud dengan selalu menetapi surah ini adalah merutinkan membacanya, memahami kandungan dan mengamalkannya. Yang kedua, arti meninggalkan atau mengakibatkan penyesalan adalah penyesalan dan kerugian karena luputnya pahala dan keutamaan yang agung dengan selalu menatapinya. Dan yang ketiga, adapun makna para tukang sihir tidak akan mampu melakukannya, yaitu mereka tidak akan mampu menghafal surah ini atau mereka tidak akan mampu mengganggu orang yang selalu membacanya. Kata Al-Bathalah, para pelaku kebatilan atau kerusakan dalam hadis ini artinya para pelaku sihir, sebagaimana yang ditafsirkan oleh salah seorang rawi hadis ini. Dan penafsiran ini benar karena mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat syirik dan kerusakan di muka bumi. Itulah beberapa penjelasan dan keutamaan surah Al-Baqarah yang kami rangkum dari beberapa sumber. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jika bermanfaat, bantu sebarkan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariah untuk kita semua yang menyebarkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.